Jangan antum kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Ada. Sholat sunnatul fajar itu ikan teri dibandingkan sholat subuh. Itu ikan pausnya, gitu kan. Berwudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wudhu seperti mau tidur, gitu kan. Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya dianjurkan wudhu dulu. Atau di musim dingin, gitu kan. Atau menjaga wudhu, batal wudhu, wudhu lagi. Ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid. Gitu. Sholat sunnah afdalnya dikerjakan di rumah. Saya biasa mengerjakan sholat sunnatul fajr di rumah. Namun masjid di tempat saya, jarak antara azan dan iqamah hanya sebentar. Saya terkadang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tapi tetap dapat rakaat pertama. Sebaiknya saya sholat sunnah di rumah atau di masjid? Di masjid, gitu kan? Di masjid. Jangan antum kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Ada. Sholat sunnatul fajr itu ikan teri dibandingkan sholat subuh. Itu ikan pausnya, gitu kan? Jadi jangan ketinggalan, sholat di masjid tidak masalah. Kan lebih afdal kalau sholat di rumah, kalau sholat sunnah kan gitu lebih afdal. Jadi jangan sampai mengejar afdaliyah sunnah, ketinggalan fadilah yang besar dari sholat wajib. Karena mulai Allahu Akbar imam, kita juga Allahu Akbar, itu sudah dicatat pahala tuh. Jadi itu ada fadilah, jangan ketinggalan itu. Bahkan kalau perlu kita masuk masjid sudah mau iqamah, ya sudah kita sholat subuh gitu kan. Nanti sunnatul fajrnya ulama berpendapat mengatakan sunnatul fajr pernah dikerjakan oleh Nabi SAW setelah terbit matahari. Itu dibolehkan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya. Kalau dia ketinggalan, sudah masuk masjid subuh, sudah iqamah, dia sholat subuh, kemudian nanti dia setelah terbit matahari sebelum duha, dia boleh mengerjakan sunnatul fajr yang ketinggalan itu. Apakah boleh mengerjakan sholat witir bertepatan dengan berkumandangkannya azan subuh? Karena saat mengerjakan tahajud waktunya sudah sangat dekat dengan waktu subuh, sementara saya belum sholat witir. Pertama sekali saya sarankan antum sholat witir seperti sekarang nih, ba'da isya, gitu kan? Itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Dan nanti kecuali kalau antum memang sudah terbiasa bangun jam 2, setengah 3, masih panjang jeda waktu menjelang subuh, itu baru. Kalau enggak, saran saya jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Nah, baik sebelum tidur atau habis ba'da isya langsung sholat witir. Itu sudah disepakati oleh para ulama berangkat daripada hadis Bukhari, di mana sahabat-sahabat menyampaikan diantaranya ya Abu Hurairah anhu yang mengatakan saya diwasiatkan kepada saya 3 hal yang saya tidak pernah tinggalkan selama hidup saya, puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Agar antum tidak mengejar di malam hari kecuali sholat tahajud, gitu kan? Pertanyaan tadi, bolehkah sholat witir sementara azan dikumandangkan? Boleh jawabannya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan azan, segeralah berwitir, artinya masih boleh kan? Bahkan ada pendapat ulama mengatakan kalau jeda antara azan dan iqamah subuh masih panjang, seperti Masjid Haram misalnya 20 menit, 25 menit baru iqamah, sementara antum sudah terbiasa kerjakan sholat tahajud dan itu kebablasan sampai azan subuh baru bangun, boleh mengerjakannya antara azan iqamah subuh. Karena itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau sudah iqamah subuh waktu dilarang sholat, nggak boleh. Berarti di sini pendapat ulama mengatakan masih boleh mengerjakan sunnah-sunnah antara azan dan iqamah subuh, gitu kan? Jadi ini termasuk ini, yang bisa diambil pelajaran dari situ tadi. Apakah pahala sholat jamaah di masjid sama besar dengan jika kita sholat jamaah semisal di rumah atau di tempat lain? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Fadilah ke masjid ada sendiri. Kalau di tempat lain tidak ada fadilah melangkah ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wudhu seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya dianjurkan wudhu dulu. Atau di musim dingin, gitu kan? Atau menjaga wudhu, batal wudhu, wudhu lagi. Ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, ya kan? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, 1 langkah mengampuni dosa, 1 langkah mengangkat derajatnya. Ini enggak ada di tempat lain, harusnya di masjid, gitu kan? Kemudian ada hadis yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat, setiap berjamaah di waktu sholat wajib ya, maka setiap kali ke masjid dapat 1 istana di surga, setiap pulang 1 istana di surga. Ini nggak ada di tempat lain, gitu kan? Tinggal tentang masalah jamaahnya 25 kali lipat dapat pahala itu sama.
Itu sama, karena hadis Nabi SAW menjelaskan sholat berjamaah sama saja, mendapatkan pahala 25 kali lipat itu dan diangkat 27 derajat. Allahu a'lam.